Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang good governance. Oleh karena itu, kami membagi pemaparan ini menjadi 3 subbagian. Bagian yang pertama yaitu tentang pengertian good governance. Bagian yang kedua yaitu menjelaskan tentang komponen-komponen dari good governance. Dan yang terakhir adalah good governance dalam perspektif kacamata etika bisnis Islam. Oke, langsung saja, let's check this out. Jadi, apa itu good governance? Good governance bisa disebut sebagai suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaannya melibatkan stakeholder dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan persamaan hak. Selain itu, ada pengertian lain menurut Bank Dunia, yaitu good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Ada pula pengertian lain menurut UNDP atau United National Development Planning, di mana menurut UNDP, good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan, serta penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Nah, sekarang apa sih alasannya good governance bisa tercetus? Mari kita lihat bersama-sama. Penyebab tercetusnya good governance yang pertama adalah runtuhnya negara-negara otoriter seperti Nazi, negara-negara komunis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah organisasi governance tidak lagi dipahami dalam kerangka ruang sosial yang bernama negara. Kemudian, semakin merebaknya fenomena globalisasi. Dan yang terakhir, yaitu tuntutan publik terhadap pelayanan birokrasi yang lebih adil. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah komponen-komponen di dalam good governance. Jadi, komponen utama dalam good governance adalah etika atau moral, di mana dengan etika atau moral yang baik, maka diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance menekankan pentingnya interaksi sinergis dan setara antara 3 komponen, atau biasa disebut juga sebagai 3 pilar, yakni negara, sektor swasta, dan masyarakat madani. Untuk interaksi sinergis dapat dilihat pada bagian berikut ini. Negara. Komponen pertama ini memiliki peran penting, khususnya dalam meletakkan landasan bagi keberadaan pemerataan, keadilan, dan kedamaian, serta membangun lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi pembangunan. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat. Negara sendiri memiliki fungsi yang pertama, yaitu menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Yang kedua, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Yang ketiga, public service yang efektif dan akuntabel. Kemudian yang keempat, menegakkan HAM. Yang kelima, melindungi lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Yang selanjutnya adalah sektor swasta, di mana keberadaan komponen kedua ini penting untuk meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan volume produksi, membangun SDM,
dan langkah-langkah penting lainnya. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaktif sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, koperasi, termasuk pula kegiatan sektor informal. Sektor swasta sendiri memiliki fungsi yang pertama adalah menjalankan industri, yang kedua menciptakan lapangan kerja, yang ketiga menyediakan insentif bagi karyawan, yang keempat meningkatkan standar hidup, yang kelima mentaati peraturan, yang keenam mentransfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah menyediakan kredit bagi pengembangan UKM. Kemudian komponen yang terakhir adalah masyarakat, di mana komponen ini memiliki peran penting dalam membangun landasan bagi adanya kebebasan dan persamaan, termasuk kebebasan mengekspresikan diri yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya mencakup baik individu maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat madani sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. Kemudian yang kedua, mempengaruhi kebijakan publik. Yang ketiga, sebagai sarana checks and balance pemerintah. Yang keempat adalah mengawasi penyalahgunaan kewenangan. Dan yang kelima, pengembangan SDM. Serta yang terakhir adalah sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Pada perspektif etika bisnis Islam, good governance pada dasarnya belum memiliki ilmu fikih yang mendasar. Namun, di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang mengindikasikan tentang persoalan good governance. Di dalam arti ayat ini, diindikasikan terdapat pembahasan tentang persoalan good governance dalam pandangan fikih. Karena penerapan regulasi kekuasaan untuk mengembangkan proses pembangunan dengan berorientasi pada satu, penciptaan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohani, yang disimbolkan dengan penegakan sholat. Yang kedua, yaitu penciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu penciptaan stabilitas politik dan keamanan dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, pada umumnya, konsep good governance juga sejalan dengan tujuan dari teori maqasid al-syariah, yaitu yang pertama hifz al-din, menjaga agama. Yang kedua adalah hifz al-nafs, yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifz al-aql, yaitu menjaga akal. Dan yang keempat adalah hifz al-nas, menjaga keturunan. Kemudian selanjutnya adalah hifz al-mal, yang menjaga harta. Maqasid al-syariah sendiri adalah tujuan tertinggi yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama dari syariat. Intinya, dalam hal ini, penerapan good governance dalam pemerintahan Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, yang meliputi nilai syura, keadilan, amanah, tanggung jawab, serta orientasi pada masa depan. Demikianlah paparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.